Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Windy Tetrainingsi, NPM S1D 019009. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang estimasi berbagai bentuk fungsional model ekonometrika. Jadi langsung saja kita ke videonya. Untuk data yang saya gunakan yaitu masih data yang sama, berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang nira di Kabupaten Deli Serdang. Untuk variabel terikatnya atau YT itu merupakan pendapatan pedagang nira dalam satuan rupiah. Untuk variabel X1T itu modal usaha dalam satuan rupiah. Untuk variabel X2T yaitu harga jual dalam satuan rupiah juga. Dan terakhir, variabel X3T yaitu pengalaman dalam satuan tahun. Jadi langsung saja kita ke model yang pertama yaitu model linear berganda. Oke, baik. Jadi langsung saja kita masuk ke aplikasi Shazam-nya dengan double klik. Langsung saja kita ke kolom editor. Jadi untuk instruksi yang pertama yaitu file kode. Di sini saya memakai kode 16. Jadi kita perlu membuka file data yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Kita buka di sini. Kita cari datanya. Kita klik satu kali sampai terhighlight seperti ini, lalu kita klik kanan. Lalu kita pilih properties. Ini kita pilih security. Maka langsung tertampil lokasi serta nama file yang akan kita pilih. Jadi langsung saja kita copy semuanya dengan mengklik Ctrl C, lalu kita pastekan pada Shazam seperti ini, Ctrl V. Maka instruksi yang pertama sudah selesai kita tuliskan. Lalu kita lanjut ke instruksi yang kedua yaitu sampel 130. Untuk instruksi yang ketiga yaitu read, buka kurung kode, lalu kita memasukkan N, X1T, X2T, X3T, YT, garis miring, div. Selanjutnya untuk instruksi yang keempat yaitu OLS, YT, X1T, X2T, X3T, garis miring, PCOR, spasi, PCOV. Untuk instruksi yang terakhir yaitu stop. Setelah semua instruksi kita masukkan, lalu kita langsung klik run. Oke, maka hasil outputnya akan tertampil pada kolom Shazam seperti ini. Ini untuk hasilnya. Di sini bisa kita lihat nilai R-square-nya sebesar 0,6331. Oke, jadi di sini kita perlu menyimpan instruksi maupun hasil Shazam ini ke dalam Microsoft Word. Jadi langsung saja kita Ctrl A, lalu kita copy, kemudian kita buka Microsoft Word terlebih dahulu.
Langsung kita pastekan di sini. Untuk hasil outputnya itu kita salin juga di Microsoft Word. Jadi kita Ctrl A lalu Ctrl C, kemudian kita pastekan di Microsoft Word seperti ini. Jadi di sini untuk jenis fontnya tidak perlu diubah, namun kita bisa mengubah untuk ukuran hurufnya. Oke, langsung saja kita Ctrl A lalu kita ubah ke ukuran 9. Maka hasilnya akan lebih rapi seperti ini. Oke, kita beri nama dulu. Untuk model linear berganda ini. Setelah kita selesai menyalin semua instruksi maupun hasil output untuk model yang pertama, yaitu model linear berganda, kita lanjutkan ke model tanpa konstanta. Jadi langsung saja kita kembali ke dalam Shazam. Baik, sekarang kita sudah kembali ke dalam aplikasi Shazam. Jadi di sini instruksi maupun hasil Shazamnya masih berbentuk model linear berganda. Jadi kita ubah dulu instruksinya menjadi model tanpa konstanta. Langsung saja kita masukkan. Oke, jadi di sini sedikit berbeda dari model linear berganda tadi. Untuk instruksi yang keempat ini terdapat no const, yang berarti tanpa konstanta. Jadi langsung saja kita run seperti ini, maka hasil outputnya langsung tertampil pada kolom Shazam seperti ini. Di sini R-square-nya itu sangat kecil ya, hanya sebesar 0,0826. Oke, di sini kita juga perlu untuk menyalin ke dalam Microsoft Word. Oke, kita langsung saja Ctrl A, lalu kita copy dengan Ctrl C, kita pastekan pada Microsoft Word. Oke, kita beri nama dulu model tanpa konstanta. Langsung saja kita pastekan. Kita kembali lagi ke Shazam untuk menyalin hasil outputnya. Ctrl A, lalu kita copy dengan Ctrl C. Kita kembali lagi ke Microsoft Word, kita pastekan. Oke, seperti ini. Jangan lupa untuk merubah ukuran hurufnya agar terlihat lebih rapi, namun jenis fontnya tetap tidak diubah. Oke, jadi seperti ini. Baik, sekarang kita sudah beralih ke model double lock. Jadi langsung saja kita kembali ke aplikasi Shazamnya. Baik, di sini langsung saja kita ubah untuk instruksinya menjadi instruksi model double lock. Kita ganti seperti ini. Jadi instruksinya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini ada 9 instruksi untuk model double lock. Langsung saja kita run. Hasilnya seperti ini. Oke, saya besarkan. Di sini R-square-nya cukup besar, yaitu 0,6977. Oke, langsung kita pindahkan
ke dalam Microsoft Word seperti tadi. Kita tulis dulu namanya, model Tableau. Kita pastikan dengan Ctrl V seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke Shazam untuk menyalin hasil outputnya. Ctrl A, lalu kita pilih Ctrl C, kemudian langsung kita pastikan di bawah instruksi tadi. Oke. Kita ubah dulu ukuran hurufnya menjadi ukuran 9. Oke, maka untuk model double lock ini sudah kita pindahkan. Langsung kita lanjutkan untuk model yang keempat. Untuk model yang keempat ini yaitu bernama eksponensial atau log linear. Langsung saja kita lihat instruksinya seperti apa pada aplikasi Shazam. Baik, untuk instruksi pada kolom editor ini langsung saja kita ubah ke dalam model eksponensial log linear. Oke, jadi instruksinya seperti ini. Jika sudah selesai, langsung kita run. Hasilnya akan muncul pada kolom Shazam. Jadi di sini R-square-nya cukup besar dari yang sebelumnya, yaitu 0,7106. Baik, kita pindahkan dulu ke dalam Microsoft Word dengan Ctrl A, lalu Ctrl C. Langsung kita pindahkan di sini. Model eksponensial log linear. Kita pastikan saja seperti ini. Lalu kita salin juga untuk hasil Shazamnya. Ctrl A, lalu Ctrl C, pindahkan lagi, Ctrl V. Kita ubah ukurannya dulu, ukuran 9. Oke, baik. Jadi untuk model eksponensial ini sudah selesai. Kita lanjutkan untuk model yang kelima ini, yaitu model semilog. Langsung saja kita lihat instruksi maupun hasil outputnya pada aplikasi tadi. Oke, langsung saja kita masuk ke instruksi model semilog. Kita ganti terlebih dahulu instruksinya. Jadi instruksinya seperti ini. Jika sudah dipastikan benar semua, kita langsung run, maka hasilnya langsung keluar pada kolom Shazam. Oke, kita lihat nilai R-square-nya di sini 0,6331. Oke, kita pindahkan dulu ke Microsoft Word untuk model semilog. Model semilog, langsung kita pastikan. Kita kembali lagi ke Shazam, Ctrl A lalu Ctrl C. Kita pastikan hasil outputnya. Oke. Langsung kita ubah ke ukuran 9. Hasilnya sudah rapi seperti ini. Oke, untuk model yang keenam itu bernama model resiprokal. Langsung saja kita lihat instruksi maupun hasil. Baik, kita ubah dulu instruksi
sebelumnya ke dalam model resiprokal. Oke. Jadi instruksinya seperti ini, sedikit berbeda. Oke, langsung saja kita run. Maka hasilnya akan tertampil pada kolom Shazam. Kita lihat R-square-nya di sini sebesar 0,5632. Kita pindahkan dulu ke dalam Microsoft Word. Ctrl C untuk menyalin. Oke. Kita beri nama dulu model resiprokal. Resiprokal. Kita pastekan. Kita kembali lagi ke Shazam untuk menyalin hasil outputnya. Oke. Kita pilih dulu untuk mengubah ukurannya menjadi ukuran 9. Oke, baik, seperti ini. Untuk model yang terakhir ini atau model yang ketujuh, ini merupakan model log inverse. Jadi langsung kita lihat saja instruksi maupun hasil outputnya pada aplikasi Shazam. Baik, kita untuk yang pertama kita ubah dulu instruksi sebelumnya menjadi instruksi log inverse. Oke, ini kita run. Jadi di sini bisa kita lihat nilai R-square-nya sebesar 0,6662. Cukup besar dari yang sebelumnya. Oke, langsung saja kita pindahkan instruksi model tersebut ke dalam Microsoft Word seperti tadi. Kita beri nama dulu model log inverse. Kita pastekan. Kita kembali lagi ke Shazam, lalu kita Ctrl A untuk hasil outputnya, lalu kita copy, kemudian disalin pada Microsoft Word. Oke, sudah selesai untuk semua model atau ketujuh model. Baiklah, setelah kita mencoba untuk ketujuh model yang tadi, maka sudah didapatkan masing-masing nilai R untuk setiap model. Jadi di sini untuk model linear berganda itu nilai R-square-nya sebesar 0,6331. Untuk model tanpa konstanta ini sangat kecil, yaitu sebesar 0,0826. Untuk model double log sebesar 0,6977. Untuk model eksponensial log linear itu R-square-nya sebesar 0,7106. Untuk model semilog sebesar 0,6331. Untuk model resiprokal ini sebesar 0,5632. Dan yang terakhir untuk model log inverse R-square-nya sebesar 0,6662. Jadi didapatkan nilai R-square yang terbesar itu pada model eksponensial log linear. Bisa dikatakan untuk model yang saya gunakan itu cocok menggunakan model eksponensial atau log linear dibandingkan dengan model-model yang lain. Di sini saya juga akan menjelaskan tugas pada lembar kerja 5 untuk praktikum ekonometrika. Perintah soalnya yaitu dari latihan 6.3 halaman 41,
Tuliskan instruksi Shazam yang digunakan untuk mengestimasi fungsi produksi kubis dengan berbagai bentuk fungsional sebagai berikut. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu latihan 6.3 tersebut. Seandainya Anda mempunyai fungsi produksi di mana produksi kubis atau YT merupakan fungsi dari luas lahan atau X1T, jumlah bibit X2T, dan jumlah tenaga kerja X3T. Anda mempunyai 30 observasi atau sampel. Tuliskan instruksi Shazam yang digunakan untuk mengestimasi fungsi produksi kubis dalam berbagai bentuk fungsional. Oke, kita kembali ke lembar kerja 5. Untuk poin A, yaitu dalam bentuk model linier. Instruksinya, di sini sebelumnya saya sudah menuliskan semua instruksi-instruksi tersebut. Untuk poin A, yaitu model linier, instruksi yang pertama, file 16. Nah, ini merupakan lokasi serta nama file data yang akan digunakan. Instruksi yang kedua, sampel 130. Instruksi yang ketiga, read, buka kurung 16, tutup kurung, n x1t, x2t, x3t, yt, garis miring div. Instruksi yang keempat, OLS, YT, X1T, X2T, X3T, garis miring PCOR, PCOV. Lalu stop. Untuk model yang kedua, yaitu model resiprokal. Di sini instruksi yang pertama sama, yaitu untuk lokasi serta nama file data yang digunakan. Sampel 130, read, buka kurung 16, tutup kurung, n x1t, x2t, x3t, yt, garis miring div. Lalu untuk instruksi yang selanjutnya, generate ag sama dengan 1 garis miring x1t, generate ts sama dengan 1 garis miring x2t, generate mt sama dengan 1 garis miring x3t. OLS YT AG TS MT garis miring PCOR PCOV, lalu stop. Untuk model yang ketiga, yaitu model double lock. Untuk instruksi yang pertama yaitu masih sama, menunjukkan lokasi serta nama file data yang digunakan. Lalu yang kedua, sampel 130. Lalu yang ketiga, read, kita masukkan kode. Lalu n x1t, x2t, x3t, yt garis miring div, generate ly sama dengan log dalam kurung yt, generate lx1 sama dengan log dalam kurung x1t, generate lx2 sama dengan log dalam kurung x2t, lalu generate lx3 sama dengan log dalam kurung x3t, OLS, LY, LX1, LX2, LX3 garis miring PCOR, PCOV, lalu stop. Lalu model yang terakhir yaitu model eksponensial. Instruksi yang pertama untuk nama lokasi serta nama file data yang akan digunakan. Instruksi kedua yaitu sampel 130, yang mengartikan di sini terdapat 30 observasi atau 30 sampel. Yang ketiga read, lalu kode n x1t, x2t, x3t, yt garis miring div. Instruksi yang keempat, generate ly sama dengan log dalam kurung yt. Instruksi yang kelima, OLS, LY, X1T, X2T, X3T, garis miring PCOR, PCOV, lalu stop. Oke, jadi untuk tugas pada lembar kerja 5 sudah diselesaikan semuanya. Oke, baik, sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai estimasi berbagai bentuk fungsional model ekonometrika. Sebelumnya jika saya ada salah kata, saya minta maaf, kepada Allah saya juga mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.